Jadi ada di Abang sini Islam Kristen, Bang? Kristen, Bang. Oh, Kristen. Oke, oke. Tepuk Iya. tangan buat abangnya. Oke, ya gimana? Ada yang kita Kalau perlu diskusikan? kalau boleh tahu Pak Ustadz, ini ada Pak Ustadz sebutkan di sini Injil bukan milik Kristen. Hmm. Itu kalau boleh saya tahu Pak Ustadz, Injil itu apa maknanya Injil itu Pak Ustadz? Oke, secara definisi di dalam pemahaman kami dalam agama Islam, Injil Iya. adalah pewahyuan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam yang berisi hikmah pengajaran dan hukum-hukum. Ah, iya iya. Nah, jadi dia bukan fisik, tapi pewahyuan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa agar disampaikan kepada Hawariun. Jadi bukan berbentuk fisik dia. Injil itu termasuk apa nama itu Pak Ustadz? Termasuk firman ya kan? Atau misalnya kata yang disampaikan Tuhan melalui apa? Rasul ya kan kalau Nah, kita di Muslim. oh, jadi Disampaikanlah kalau untuk Injil itu Bang, artinya murni pewahyuan yang disampaikan oleh Nabi Isa atau yang disampaikan oleh Yesus, bukan dari kesaksian-kesaksian atau penyelidikan-penyelidikan atau tafsir mimpi dari Pulau Patmos, bukan. Gak cocok kalau Injil disebut kitab tafsir mimpi atau kitab penyelidikan, gak cocok, gak cocok. Iya, kalau sebagai pertanyaan ya kan Pak Ustadz, Injil ini berlaku enggak untuk kita Muslim? Kalau Injil, coba abang buka nanti ya di Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat 46, 47, 48. Dikatakan di ayat 46 bahwa di dalam Injil itu ada cahaya dan petunjuk bagi Bani Israel ketika Nabi Isa diturunkan. Nah, cahaya dan petunjuk itu dipelihara oleh Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus, maka itulah Injil, dan verifikasinya adalah Al-Quran. Contoh ketika Yesus menyampaikan di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lukas 4 nomor 8. Nah, hal ini terekam. Saya buka dulu Pak Ustadz ya. Karena saya udah ambil Bible ini. Ya, Lukas 4 nomor 8. Nah, itu juga terekam Bang, terekam di dalam Al-Quran kami. Di mana ayatnya? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada manusia untuk menyembah diriku, tetapi aku mengatakan kepada manusia apa yang diperintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Terekam tuh Lukas 4 nomor 8 di dalam Al-Quran. Jadi kalau menurut Pak Ustadz ini di dalam Lukas 4 ayat 8 ini tertuju hanya kepada Yesus atau untuk kepada Allah? Di situ kan dikatakan sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti, betul? Bisa saya bacakan Pak Ustadz? Silakan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Nah, itulah maksudnya itu Pak Ustadz ya. Iya, Yesus kan Jadi menyuruh judul menyembah besarnya Allah. di sini, judul besarnya di sini Pak Ustadz, di dalam misalnya Lukas 4 ayat 8 ini judul besar adalah pencobaan di padang gurun. Jadi ada judul besarnya di situ. Jadi ibaratnya tersebut ada misalnya penjelasan dari atas, bukan hanya satu ayat saja kita mengutip itu. Tujuannya kemana? Betul. Cuma kan yang saya bilang, yang saya bilang tadi Injil kan, Injil itu apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam atau yang Anda kenal dengan Yesus. Maka tulisan merah saja yang kita ambil di dalam kitab Anda gitu. Jadi Bukan saya berarti loncat-loncat.
Terima kasih Pak Ustadz. Kalau bisa misalnya supaya kita dapat misalnya pengertiannya ini Pak Ustadz, bisa nggak saya bacakan ini mulai dari ayat 1, jangan kita melangkah ke ayat 8 supaya kita dapat makna dan tujuan ke ayat tersebut. Coba silakan. Karena saya juga belum pernah saya buka ini Pak Ustadz, baru sekali ini saya buka. Tapi karena saya udah bergabung di sini, supaya kita tidak salah paham tujuannya kemana. Karena ada juru besarnya di atas adalah pencobaan di padang gurun. Kenapa dia dicobain kan begitu? Terus? Nah, jadi biar saya bacakan ya Pak Ustadz ya, biar supaya kita sama-sama juga mendengar di sini. Penonton ada sekitar 4.700. Jadi ayat yang pertama di sini dikatakan Yesus dan penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, ini ke padang gurun. Ini sebenarnya tujuannya ini Pak Ustadz. Pada saat misalnya apa? Tuhan Yesus di padang gurun puasa 40 hari 40 malam. Ah, pada saat misalnya apa ini saya bacakan terus ya Pak Ustadz ya, supaya kita mengerti tujuannya kemana nanti ayat tersebut. Ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ayat 4, jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ayat 5, kemudian Bang, ia stop membawa dulu, Bang. Yesus ke... Oke. Bang, stop dulu sampai ayat 4 itu dulu ya. Ayat 4 itu. Iya. Saya mau tanya dulu satu hal. Itu Roh Kudus kerjasama dengan iblis gitu? Roh Kudus kerjasama dengan iblis? Di sini pengertiannya Bang. Saya baca ulang ya Bang ya. Jawab Yesus kepada, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Nomor satu tadi. Masa ayat Roh 1. Kudus, iya. Masa Roh Kudus itu kerjasama dengan iblis Jadi di sini kan Bang, di sini katakan di ayat 1 saya bacakan ya, yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Lalu dibawa ke padang kan? Dibawa ke padang gurun. Setelah dibawa dia ke padang gurun, maka kelaparan. Karena kelaparan dia karena 40 hari atau 40 malam dia di padang gurun. Lalu dicobai iblis. Itu dicobai iblis. Berarti kalau memang Roh Kudus, Allah Roh jadikanlah batu itu menjadi roti. Berarti Roh Kudus kerjasama dengan iblis itu, gitu? Pemahamannya gini Bang, pemahamannya gini. Pada saat itu Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi yang pada saat itu iblis itu mencoba Yesus. Bagaimana dia cara mencoba Yesus? Dia misalnya mengajak Yesus itu membuktikan dia kalau memang dia anak Tuhan, jadikanlah batu itu menjadi roti. Tetapi apa kata Yesus kepadanya? Bukan hanya dari makanan aja orang bisa hidup, tapi dari firman Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya. Bang, belum ngerti saya. Apa sebabnya Roh Kudus ini membawa Yesus ke padang gurun itu gitu loh? Karena kalaunya tidak dibawa oleh Roh Kudus, nggak mungkin Yesus itu dicobai iblis. Ini mengindikasikan ini Roh Kudus kerjasama dengan iblis gitu loh Bang. Jadi gini kan Bang, supaya jangan terputus-putus misalnya. Bacakan dulu ayat ini semua Bang, supaya nanti dapat pengertiannya. Kalau hanya kita ambil satu ayat itu tidak apa. Coba kita baca nomor 5-nya lagi. Nomor 5-nya ke bawah. Bang ya. Oke, makasih banyak waktunya Bang ya. Oke, ayat 5-nya, kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi itu tujuan ayat 8 itu, Bang. Jadi tujuan ayat 8 itu artinya hanya kepada Tuhan saja untuk menyembah. Artinya kenapa misalnya Tuhan memberikan ayat tersebut? Karena iblis menyuruh dia untuk menyembah Dia. Atau misalnya iblis itu menyuruh Tuhan Yesus menyembah Dia. Maka adalah ayat firman Tuhan yang tertulis di ayat 8 tersebut bahwasanya hanya kepada Allahmu sajalah engkau berbakti. Itu tujuan ayat 8 itu. Lanjutlah ayat 9 biar supaya dapat kita, Bang, ya. Bisa kan, Bang? Oke, dikit aja itu perikopnya 11 atau 12 itu tadi. Ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan mendapatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memberitakan malaikat untuk melindungi engkau. Ayat 11. Dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Ayat 12. Yesus menjawab, isinya. jadi gitulah, Bang, ya. Jadi ibaratnya kenapa ada tadi ayat 8 itu, Bang, yang Abang sampaikan itu karena iblis menyuruh Yesus pada saat itu untuk menyembah Dia. Maka saat itulah misalnya Yesus berkata demikian, hanya kepada Allah sajalah berbakti. Jadi bukan berarti misalnya di situ tujuan ayat itu adalah misalnya kita berbakti kepada manusia. Bang, dari yang Anda baca itu ada 10 pertanyaan saya sebenarnya. Oke, Bang. Oke, Pak Ustadz. Satu-satu ya. Ya, satu-satu. Saya tanya, kenapa Roh Kudus kerjasama dengan iblis, coba? Kenapa Roh Kudus kerjasama dengan iblis? Ya, Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun, lalu untuk dicobai iblis. Kenapa Roh Kudus itu kerjasama dengan iblis, coba? Kenapa, coba? Kalau di ayat 1 itu tadi yang disampaikan, Bang, Pak Ustadz, dikatakan di situ Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya, dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu dibawa ke padang gurun dan dicobai iblis di situ. Jadi dari mana di sana Pak Ustadz mengatakan bahwasanya iblis bekerja sama dengan Roh Kudus? Lah kalau tidak dipenuhi Roh Kudus kan gini Bang. Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, maka Yesus nggak akan ke gurun, nggak akan. Karena dipenuhi Roh Kudus, lalu Yesus jalan ke gurun, di gurun dicobai iblis. Artinya di sini sama, Roh Kudus dengan iblis kerjasama, Bang. Dari mana misalnya terdapat ayatnya kalau misalnya ini kerjasama dengan Roh Kudus dengan iblis? Di mana? Coba tunjukkan dulu ayatnya, Pak Ustadz. Karena di sini tadi tidak ada misalnya ayat tersebut menyampaikan seperti itu. Lah, gini, terus apanya Roh Kudus padang gurun? Kalau itu kan nggak bisa kita pertanyakan itu, untuk dicobai iblis kan? Karena kan kita nggak bisa kita pertanyakan, hanya bergantung kita dengan firman Tuhan. Artinya gini, apa yang tertulis karena kita nggak boleh kita pertanyakan. Ini kan pertanyaan saya, unek-unek saya gitu. Yesus dipenuhi Roh Kudus, oke, kan? Yesus itu dipenuhi Roh Kudus, dibawa ke padang gurun. Di padang gurun, diapai Yesusnya? Diapakan? Dicobai iblis kan? Iya. Nah, kenapa Roh Kudus ini malah kerjasama dengan iblis, coba? Gini loh, Bang, saya ambil dulu perumpamannya kan, Bang. Saya ambil dulu perumpamannya kan, Bang. Contohnya seperti ini. Sayalah sebagai oknum tersebut. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah saya ambillah ilustrasinya supaya kita dapat apa ya pengertiannya. Sayalah misalnya manusia oknum tersebut dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya misalnya tiba-tiba tiba di padang gurun. Dan pada saat saya di padang gurun, saya misalnya dicobai iblis. Pada saat misalnya saya dicobai iblis, dia mengatakan misalnya sujud kepadaku. Mana timbul tadi ayat 8 itu mengatakan bahwasanya tidak katakan, saya baca lagi bahwasanya hanya kepada saya kita
berbakti. Itulah tujuannya. Bukan berarti misalnya ketika misalnya saya dipenuhi Roh Kudus maka terpisah Roh Kudus yang dipenuhi dengan diri saya tadi. Bang, yang saya tanyakan gini bang, apa tujuan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun? Coba. Kalau ayat tersebut tadi bang gak ada misalnya dibawa Roh Kudus Yesus ke padang gurun, gak ada. Akan dipenuhi Roh Kudus tuh, dia ke padang gurun. Kalau betul dipenuhi nggak? kan bukan berarti dibawa. Kalau dipenuhi bukan berarti dibawa. Iya betul. Contohnya dulu Pak Ustadz dulu dipenuhi lah Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus itu membawa Pak Ustadz. Ya, berarti Tetapi Roh kan Kudus. Pak Ustadz. Oke Pak. Baik. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, bang. Dibawa, bang. Abang ini. Oh ya, ayat 1 itu saya bacakan dulu Pak ya. Yesus penuh dengan Roh Kudus, kembali dari Sungai Yordan, lalu ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dibawa ya ke padang gurun. Di ayat 2 Pak, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, sesudah waktu itu ia lapar. Memang kalau pertanyaan apa tujuan Roh Kudus ini membawa Yesus ke padang gurun? Apa ini tujuan Roh Kudus ini? Kerjasama dengan iblis mungkin ini. Kalau di situ ya Pak ya, kalau misalnya di situ memang tidak ada misalnya ayat menyatakan juga ya Pak ya, bahwasanya iblis di sana bekerja sama dengan apa? Dengan Roh Kudus. Iya, coba ngapain coba? Ngapain coba Roh Kudus bawa Yesus gitu? Heran saya ke padang gurun. Ngapain coba? Tujuannya apa gitu loh? Tapi kalau misalnya kita ambil maknanya di sini Pak Ustadz, kalau kita ambil maknanya, kenapa misalnya dia misalnya oke lah dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun, ibaratnya mungkin memberikan misalnya iman yang teguh kepada dia. Artinya, kenapa pakai kemungkinan bang? Nggak ada iman itu pakai mungkin nggak ada. Oke. Itu kalau mungkin itu narasi liar, asumsi Anda jadinya. Oke. Maksud saya di sini kan Pak Ustadz, maksud saya gini. Ibaratnya kalau misalnya tidak terjadi seperti ini, ibaratnya kalau enggak terjadi misalnya datang Yesus ke padang gurun, maka tidak ada misalnya membuktikan kepada kita bahwasanya bagaimana ketekunan. Ini kan termasuk ketekunan. Bagaimana misalnya dia berpegang teguh untuk misalnya dalam kebenaran. Ya kan? Ibaratnya di saat pun dia dicobai, dia mampu untuk melewati itu. Kalau kita ambil misalnya makna dari misalnya tujuan dari ayat tersebut semua Pak. Jadi enggak jelas nih ya. Iman kita Enggak jelas ini Roh Kudus apa tujuannya gitu ya Bang ya? Kalau tujuannya di sini kita tengok tadi Pak, ibaratnya misalnya di sini untuk dicobai, ya kan? Kita udah tahu misalnya untuk dicobai bagaimana, tapi misalnya dengan percobaan tersebut bisa dilewati karena dia memiliki iman yang teguh. Atau keyakinan tersebut. Bang, Roh Kudus itu Bang membawa Yesus ke padang gurun. Menurut saya dia ingin membunuh Yesus itu, membunuh. Nah, coba lihat ayatnya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Buat apa ke padang gurun? Selama di padang gurun dia tidak makan apa-apa. Biar mati ini Yesus, kan gitu. Roh Kudus ini pembunuhan berencana ini Roh Kudus ini terhadap Yesus. Jadi pembunuhan berencana itu. Kalau misalnya dalam Alkitab, ini Pak Ustadz, ibaratnya kalau dalam Alkitab Yesus itu kenapa dia datang ke dunia? Kenapa dia datang ke dunia ini adalah misalnya kalau keyakinan kami ya Pak Ustadz ya, Yesus itu 100% dia manusia, 100% dia juga Tuhan. Di mana pula dalilnya kayak gitu Abang? Kenapa dalil bisa mengada-ada seperti itu?
kenapa bisa kami saya pribadi ya Pak Ustadz, saya pribadi keyakinan saya lah dulu ya Pak Ustadz ya, nggak tahu kalau misalnya keyakinan yang lain. Kenapa saya yakin seperti itu? Dia 100% manusia, dia 100% juga Tuhan, karena dia misalnya menjelma menjadi manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Nah, menjelma menjadi manusia. Karena kalau dia datang secara kealahannya, sebagaimana misalnya datang dia kepada Nabi Musa di gunung di semak berduri, kalau dia datang sebagai api, maka manusia akan binasa. Tetapi dia datang sebagai manusia. Dia melahirkan dari rahim seorang jadi apa Bang? atau seorang Maria. Alasan konkretnya, alasan yang tepat Roh Kudus ini membawa Yesus ke padang gurun itu apa gitu loh? Tujuannya itu ya, kalau misalnya saya ambil misalnya tujuan di sini Pak Ustadz, kenapa misalnya diarahkan oleh Roh Kudus ke padang gurun? Ya salah satunya itu tadi misalnya untuk membuktikan bahwasanya ketekunan atau pegangan teguh iman seseorang. Ibaratnya sudah mengalami kelaparan atau penderitaan seperti itu, bisa dia lewati karena memang iman yang sungguh-sungguh. Itulah misalnya pendapat saya. Nggak tahu lah kalau yang lain Pak Ustadz. Bang, coba Anda cermati Lukas 4 nomor 1 itu. Di situ Roh Kudus melakukan kerjasama dengan iblis untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Yesus itu. Kalau di situ awalnya kan Roh Kudus, bentar Bang, gini, saya memahaminya kayak gini. Awal kan Roh Kudus bawa Yesus nih, ya dia penuhi kan, dibawanya lah oleh Roh Kudus ini ya ke padang gurun. Dibiarkannya Yesus lapar di padang gurun, nggak dikasih makan gitu, biar mati. Kan kayak gitu. Tiba-tiba iblis mencobai. Ini ada kerjasama pembunuhan berencana antara iblis dan Roh Kudus itu Bang. Jadi kutanya dulu Pak Ustadz, kalau Roh Kudus itu menurut Pak Ustadz apa? Kira-kira kan Pak Ustadz kan sudah tahu misalnya ada tertulis juga, bisa Bapak Ustadz juga baca di situ apa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu apa kira-kira menurut Pak Ustadz? Kalau di paham Kristen kan Roh Kudus itu Tuhan juga tuh kan. Tuhan berbentuk merpati. Kalau memang Tuhan, dia misalnya bagaimana bisa terjadi misalnya kerjasama dia dengan iblis? Nah itu yang kita tanyakan Bang. Masa Tuhan kerjasama dengan iblis? Masa Tuhan kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus? Macam mana pula? Nggak masuk akal. Tuhan kerjasama dengan iblis. Karena Bapak Ustadz tadi bilang bahwasanya Roh Kudus bekerja sama dengan iblis untuk membunuh Yesus loh Pak Ustadz. Makanya tadi saya bilang, saya pertanyakan sama Pak Ustadz, apa itu Roh Kudus? Jadi Pak Ustadz menjawab bahwasanya Roh Kudus itu adalah melalui keyakinan Kristen adalah apa? Tuhan. Kalau memang dia Tuhan, apakah mungkin Tuhan dia bekerja sama dengan apa? Dengan iblis untuk membunuh? Kita anggaplah dulu Tuhan Yesus itu adalah manusia. Apakah maukah Tuhan itu bekerja sama untuk membinasakan manusia? Coba cara logika dulu Pak Ustadz. Iya, makanya saya heran Bang, kenapa? Apa tujuannya Roh Kudus ini membawa Yesus itu ke padang gurun gitu loh? Itu yang aneh saya. Jadi itulah Pak Ustadz, bersupaya kita jangan misalnya membawa persepsi itu bahwasanya iblis itu bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau memang Pak Ustadz juga percaya bahwa Roh Kudus itu adalah misalnya berasal dari itu, tak akan mungkin dia bekerja sama dengan iblis. Sedangkan iblis itu dengan Tuhan tidaklah misalnya searah. Kalau searah berarti gini Bang. Kalaunya Yesus dipenuhi Roh Kudus, dibawa Roh Kudus masuk rumah, tidur dia, nggak dicobai iblis Bang. Ini kenapa coba dipenuhi Roh Kudus malah dibawa ke padang gurun, malah ketemu iblis? Coba Roh Kudus itu ketika dia penuh Roh Kudus, ya masuk kamar tidur, nggak dicobai iblis gitu. Ngapa coba? Ngapain coba dibawa ke padang gurun untuk diuji? Aneh-aneh aja.
Kalau menurut Bapak Ustadz, misalnya iblis itu bagaimana derajatnya Pak Ustadz? Apakah ciptaan dia atau misalnya sederajat dia dengan Tuhan? Karena Pak Ustadz tadi bilang kan bahwasanya Roh Kudus itu bekerja sama dengan iblis. Bagaimana misalnya derajat iblis ini menurut pendapat Pak Ustadz? Kalau di Kristen yang pernah diterangkan kepada saya, iblis itu tidak diciptakan Tuhan, betul? Iblis itu bukan diciptakan Tuhan. Bukan. Menurut Pak Ustadz. Enggak, menurut Pak kalau Ustadz di iman, kan yang kalau di iman kami iblis itu diciptakan kalau di iman kami. Nah, kalau di iman Kristen kayak gimana? Kalau yang saya yakini ya Pak Ustadz ya, kalau iblis itu adalah apa? Dia itu adalah seorang malaikat. Cuma dia memberontak. Dia diciptakan atau enggak? Diciptakan. Ciptaan itu. Kalau iblis itu ciptaan. Cuman karena memberontak dia, makanya disebut dia sebagai pemberontak atau sebagai iblis Pak Ustadz. Oke, lanjut. Kenapa sekarang Roh Kudus kerjasama dengan iblis, coba? Dari mana dalilnya itu Pak Ustadz? Atau misalnya ayatnya mengatakan bahwasanya Roh Kudus bekerja sama dengan iblis? Karena setahu saya setelah saya baca ini tidak ada dalilnya Pak. Gini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Kan dibawa oleh Roh Kudus. Yang ke padang gurun. Yang dibawa oleh Roh Kudus ini iblis atau misalnya Yesus? Yesusnya dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Di situ dia tinggal 40 hari 40 malam ya, dan dicobai iblis. Ngapain coba? Ucuk-ucuk Roh Kudus bawa Yesus untuk dicobai iblis. Ngapain? Ya, kerjasama misalnya, itu Roh Kudus dengan iblis itu. Baru yang saya tanyakan dulu. Memang tadi mungkin nggak bisa saya jawab itu sepenuhnya dengan Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz atau pendapat Pak Ustadz, siapa kira-kira yang menciptakan iblis? Ya pasti kan Tuhan semesta alam lah. Jadi bagaimana rupa iblis itu kalau menurut Pak Ustadz? Apakah berupa malaikat dia atau bagaimana? Karena saya bisa juga tanya sama Pak Ustadz, gimana kira-kira ciri-cirinya? Kalau iblis beda dengan malaikat di tempat kami, beda paham. Gak tahu di tempat bagaimana Anda. Pak Ustadz? Maksudku bagaimana ciri-cirinya iblis itu Pak Ustadz? Bagaimana kenapa dia disebut menjadi iblis? Kenapa dia disebut menjadi iblis? Karena dia dikutuk tidak mau untuk menyembah, tidak mau bersujud kepada Adam atas perintah Allah. Jadilah dia iblis. Karena jadi tadi Pak Ustadz apa tadi? Lagi saya baca komen tadi. Tadi iblis itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, terus misalnya dia kenapa disebut dia menjadi iblis itu? Kenapa bisa disebut dia menjadi iblis itu tadi Pak Ustadz? Kurang dengar tadi saya. Ya, kenapa dia disebut iblis? Itu adalah nama kutukan atas murka Allah ya, karena dia tidak mau bersujud kepada Adam atas perintah Allah. Karena nggak sujud dia kepada Adam. Iblis ini maksudnya. Kalau iblis itu menurut keyakinan Pak Ustadz, dia itu berasal dari manusia atau dari Dia dari Al-Kahfi 50 dari api, diciptakan dari api. Diciptakan dari api. Berarti lebih tinggi derajatnya daripada manusia ya Pak Ustadz? Enggak. Iblis itu. Enggak. Berarti dia tidak punya wujud ya Pak Ustadz? Iblis ini tidak punya wujud. Iblis itu kan gaib. Nih. Nih, saya tunjukkan dalil aja ya. Iya Pak, ya. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud. Tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin, kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Gitu, golongan jin dia. Masuk golongan jin.
Jadi kalau jin itu nggak kelihatan ya Pak Ustadz? Enggak, goib, udah dibilang goib. Goib ya. Jadi kalau yang saya apa juga ya Pak Ustadz, kalau yang saya tahu sedikit lah, saya nggak begitu pandai-pandai ini dalam Alkitab ini Pak Ustadz, tapi ada sedikit saya tahu. Kalau menurut keyakinan saya atau kepercayaan saya itu, malaikat itu adalah misalnya diciptakan oleh Tuhan dan dia adalah seorang malaikat. Nah, dia itu seorang malaikat. Dia adalah salah satu misalnya pemimpin misalnya pujian di dalam kerajaan surga. Dan kenapa misalnya dia misalnya disebut dia iblis, ya? Dia itu iblis itu sebenarnya dari pemahaman kita, dia itu adalah namanya malaikat. Malaikat apa? Indah dilihat. Jadi kenapa dia misalnya kenapa dia misalnya disebut dia iblis? Sebenarnya dalam Alkitab tidak ada tertulis misalnya iblis. Tapi yang tertulis dalam Alkitab adalah bintang fajar. Jadi menurut Abang di situ Lucifer. Bang, jadi Lucifer. Jadi menurut Abang iblis dengan Roh Kudus nggak kerja sama. Hah? Kalau jadi menurut Roh Kudus dengan iblis tidak kerja sama gitu. Kalau menurut misalnya dari ayat yang saya bacakan tadi ya Pak Ustadz, dari ayat 1 sampai menuju ke 12 ya, ibaratnya tidak ada kata di situ bahwasanya kerjasama, tetapi hanya kata di situ adalah misalnya dipenuhi dengan Roh Kudus, mungkin tadi dibawa ke padang gurun. Baru setelah itu Pak Ustadz dikatakan di sini kenapa dia menyatakan ayat 8 itu hanya kepada Allah saja, karena misalnya iblis mencobain dia atau iblis menyuruh dia untuk menyembah dia, maka kata Yesus pada saat itu hanya kepada Allah sajalah berbakti. Bang, berarti iblis ini musuhan dengan Tuhan gitu, musuhan dia ya. Maksudnya gini, gimana maksudnya Pak Ustadz? Iblis itu musuhan dengan Tuhan kan? Kalau sebenarnya Tuhan itu tidak pernah bermusuhan kepada iblis Pak Ustadz. Kenapa saya bilang jadi berkawan itu? Iblis dengan Tuhan. Gini Pak Ustadz. Masa iblis dengan Tuhan masa iblis dengan Tuhan kawan? Pengertian yang dimaksud saya Pak Ustadz. Pengertian maksud saya di sini Pak Ustadz bukanlah misalnya bermusuhan dan bukan juga berkawan. Nah, terus cuek aja gitu. Aku elu gitu ya. Maksudnya Tuhan dengan iblis itu aku elu gitu. Kayak gitu. Gini Pak Ustadz, semua ciptaan Tuhan itu adalah baik untuk dia. Termasuklah tadi iblis itu tadi. Bahkan iblis itu tersebut dia memberikan ruang dan kesempatan untuk pertobatan. Ya kan, semua tadi misalnya ciptaan Tuhan itu termasuk misalnya manusia. Malaikat itu juga adalah ciptaan Tuhan. Begitu juga berarti dengan dia nggak musuhan itu Bang ya. Tuhan. Jadi berarti itu nggak musuhan dia ya. Jadi gini Pak Ustadz, kenapa saya bilang seperti itu? Tuhan itu misalnya maha pengasih dan maha penyayang. Berkali-kali mungkin diberikan ruang dan kesempatan untuk apa? Untuk iblis untuk bertobat, supaya bisa dia diselamatkan. Tetapi akhir dari kesempatan itu kepada iblis itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Ruang dan kesempatan itu tidak ada lagi. Nanti urusan kepenyalipan saya nggak bicara penyalipan. Saya masih ada yang mau ditanya. Intinya kayak gini, saya simpulkan entah ini Roh Kudus kerjasama dengan iblis atau enggak, nanti saya cari dengan kawan-kawan Kristen yang lainnya. Bang, terus di situ saya mau bertanya ya kepada Abang di Lukas 4 nomor 8 tadi. Kira-kira pantas enggak Tuhan dibawa iblis? Pantaskah Tuhan dibawa iblis? Tidak pantas lah Pak. Karena kenapa? Karena dia ciptaan. Di situ kan coba baca ayat 5-nya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Tuhan kok dibawa iblis? Macam mana? Kan ginilah alurnya itu Pak Ustadz.
dia kan misalnya mengikuti bagaimana tujuan dari iblis itu tadi, tapi tujuan iblis itu apa? Supaya dia bisa kok kenapa, Bang? Bang, kenapa Tuhan malah mengikuti alur iblis? Kenapa coba? Alurnya kenapa diajak gitu ya Pak ya? Gitu maksudnya? Iya, mau aja diajak iblis, dibawa iblis. Pantas nggak gitu Tuhan dibawa iblis? Macam-macam. Oh, memang umat saya ada benarnya juga itu kata Pak Ustadz. Tapi tujuannya di situ adalah misalnya untuk dicobai. Jadi Tuhan di situ adalah dicobai. Apakah misalnya ketika dia mendapatkan percobaan itu, dia misalnya mau nggak dicobain itu? Tetapi di sini dia tidak misalnya terpengaruh oleh cobaan tersebut. Jadi Tuhan ini manggut-manggut aja ketika dibawa iblis gitu. Masuk akal nggak menurut Anda gitu? Di sini di dalam ayat masa Tuhan manggut-manggut aja dibawa iblis? Aduh. Kalau di ayat tersebut di dalam ini Pak Ustadz, Yesus itu adalah, makanya tadi saya bilang 100% dia Tuhan, 100% juga manusia. Jadi dia juga, Bang, tadi kan kata abang kan tadi begini, iblis itu ciptaan. Masa Tuhan diuji oleh ciptaannya, Bang? Waduh, sakitnya kepala saya jadinya. Di mana akalnya, Bang? Ciptaan menguji Tuhan, astagfirullah. Gimana ceritanya ciptaan menguji Tuhan? Astagfirullah, apa ini? Aneh-aneh aja abang ini. Pantas nggak gitu Tuhan diuji ciptaannya? Diuji ciptaannya Pak ya. Jadi inilah ayat firman Tuhan yang diberikan kepada kita ya Pak Ustadz, bahwa artinya tujuannya di situ di sini misalnya diberikan bahwasanya kita tidak akan menyembah selain kepada Allah. Jadi ibaratnya di situ dia sudah berhasil melewati misalnya apa tadi pencobaan itu. Sini kan dicobai, artinya dicoba. Nah, ketika misalnya dicobai, dia misalnya berhasil dengan cobaan tersebut. Yang pertama tadi tentang makanan. Yang kedua tadi tentang misalnya untuk sujud, untuk menyembah. Baru setelah itu lagi untuk apa? Untuk misalnya jatuhkanlah dirimu. Makanya dibilang jalan tuh coba Tuhan alam. Kalau kita baca nanti selanjutnya itu Pak. Nah, jadi kalau kita ambil misalnya tadi yang seperti Pak Ustadz bilang itu tadi, yang dikatakan yang tertulis di sini, masa mau dia diajak ke sini kemarin, dia ciptaan, ya kan? Itulah tadi pertanyaan Pak Ustadz. Tetapi di sini yang harus kita garis bawahi, apa makna dari ayat tersebut dari keseluruhannya. Jadi ketika misalnya kita baca ini dari awal dari akhir, tujuannya kemana? Tujuannya itu adalah bagaimana tadi, karena 3 makna sebenarnya kalau kita ambil dari ayat pasal 4 ini, ayat 1 sampai 13 Pak Ustadz. Hanya 3 maknanya yang kita ambil di situ. Satu adalah ketika misalnya dia dicobai tentang makanan, tetapi walaupun dia lapar, dia tidak terpengaruh. Baru yang kedua, walaupun dia diberikan harta dunia atau misalnya kerajaan dunia, hanya untuk sujud kepada iblis, dia tidak mau. Bang, Tuhan bisa lapar ya? Kan udah saya bilang tadi. Tuhan bisa lapar gitu? Karena Yesus di situ posisinya 100% sebagai manusia, 100% sebagai Tuhan. Kenapa saya sebut seperti itu Pak Ustaz? Karena dia bisa juga mengalami lapar seperti kita manusia. Tetapi kenapa bisa saya sebutkan juga dia sebagai gini. Bang, waktu dia kelaparan itu berarti dia bukan Tuhan gitu. Waktu dia kelaparan itu Pak Ustaz, dia menjelma menjadi manusia, dia sebagai manusia. Dia kan sudah menjadi manusia. Bukan Tuhan. Kalau menjadi manusia memiliki kelaparan. Tetapi di saat dia memiliki kelaparan, bukan Tuhan. Walaupun dia dicobai, dia tidak terpengaruh. Iya. Waktu dia kelaparan itu lagi dia jadi Tuhan gitu.
bukan Tuhan dia. Kan kenapa saya bilang itu tadi Pak Ustadz, dia misalnya 100% manusia, 100% Tuhan, karena yang dirasakannya itu juga dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Tetapi dia misalnya karena dia sebagai manusia, dia juga merasakan lapar dan sakit. Kenapa dia misalnya dibilang dia sebagai Tuhan? Karena kalau manusia itu yang seperti penyalipan yang dia rasakan itu, manusia tidak akan sanggup untuk melewati itu semua. Tetapi karena dia misalnya saya tanya dulu sama abang, manusianya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Masuk Pak Ustadz? Yesus itu manusianya Yesus ini apakah dia Tuhan atau bukan? Dia tadi Pak kira-kira bisa nggak dimengerti yang saya sampaikan itu, bahwasanya dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Tujuannya gini Pak Pendeta, Pak Ustadz. Kenapa saya bilang itu 100% dia Tuhan, 100% manusia? Karena dia menjelma menjadi manusia. Bagaimana bisa kita bisa melihat dia Tuhan menjelma menjadi manusia? Kenapa dia menjelma manusia? Kalau dia datang ke bumi ini sebagai kealahannya, maka tidak ada yang selamat. Karena dia datang sebagai api. Tuhan menjelma. Tapi karena dia menjelma kepada menjadi manusia, dia menjelma menjadi manusia, dia rasakan apa yang dirasakan manusia. Ketika misalnya orang misalnya selamat oleh dia datang ke dunia ini adalah untuk apa? Menyelamatkan orang yang berdosa. Baik, Bang. Itu Tuhan kayak main film, Bang. Tuhannya menyamar jadi manusia. Samarannya jadi manusia ini, apakah dia itu Tuhan juga manusianya itu atau bukan gitu? Maksudnya manusianya itu Tuhan juga, maksudnya Pak Ustadz? Ya, manusianya Tuhan juga atau bukan gitu? Memang pertanyaan yang sulit itu, karena Pak Ustadz pertanyakan itu apakah manusianya itu Tuhan, gitu maksud Pak Ustadz ya. Cuman kalau menurut Pak Ustadz, melalui pribadi saya, bukan saya globalkan, karena saya juga masih tahap belajar tentang misalnya Alkitab ini Pak Ustadz. Tapi setahu saya Pak Ustadz tadi itu Tuhan Yesus itu walaupun dia sebagai manusia, tetapi dalam dirinya adalah misalnya sosok Tuhan gitu. Tapi bukan. Jadi nggak jelas ini manusianya ini Tuhan atau bukan. Heran saya. Manusianya ini Tuhan maksudnya gitu Pak Ustadz, maksudnya gitu ya? Manusianya ini bukan Tuhan ataukah Tuhan gitu? Tuhan Yesus itu memang Tuhan Pak Ustadz. Ya. Berarti jadi yang kelaparan Tuhan. Kenapa saya ambil tadi itu 100% Tuhan, 100% manusia? Karena misalnya dia Bang, saya tahu dia menjadi kenapa manusia. Jadi artinya di dalam. Kenapa saya bertanya seperti itu, Bang? Bang, kenapa saya bertanya seperti itu? Ya, karena saya ingin menanyakan, kalau manusianya ini bukan Tuhan, wajar dia manusia kelaparan. Tapi kalau Anda sebut Yesus itu Tuhan, manusianya itu Tuhan, berarti Tuhan kelaparan gitu. Karena dia sudah menjelma menjadi manusia, dia merasakan kelaparan juga Pak Ustadz. Berarti Tuhan kelaparan gitu Bang ya? Abang, Masya Allah, masuk akalkah Tuhan kelaparan Bang? Masuk akal nggak?